Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang siklus produksi. Bab 14 dari buku Sistem Informasi Akuntansi. Jadi apa sih yang kita akan pelajari? Kita mengenal dulu tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari bab ini, kita harus mampu 4 hal. Pertama, menjelaskan aktivitas bisnis utama dan operasi pemrosesan informasi terkait yang dijalankan dalam siklus produksi. Mengidentifikasi ancaman utama dalam siklus produksi dan mengevaluasi kecukupan berbagai prosedur pengendalian untuk menghadapi ancaman. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana sistem akuntansi biaya di sebuah perusahaan dapat membantunya dalam mencapai tujuan manufaktur. Dan yang terakhir, mendiskusikan keputusan penting yang harus dibuat dalam siklus produksi dan mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke pendahuluannya. Apa sih siklus produksi itu? Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan membuat produk. Jadi pelajaran kita ini ya tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang berkaitan dengan membuat sebuah produk. Nah, figur dari 14 ini menunjukkan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lain dalam sistem informasi sebuah perusahaan. Sistem informasi siklus pendapatan sudah dipelajari di bab 12, menyediakan informasi pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Nah, gambarnya ada di sini. Informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran. Lihat di bab 13 dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia. Nih, dikirim ke siklus sumber daya manusia dan sebagai balasannya menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Terakhir, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirimkan ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Nanti dipelajari di bab 16. Nah, ini ada figur 14.2. Diagram ini diagram arus data tingkat 0 dari siklus produksi yang terhubung dengan menyediakan ancaman. Nah, di figur ini atau di gambar ini nih menggambarkan 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Ada desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Meskipun para akuntan dilibatkan terutama dalam hal keempat, akuntansi biaya, mereka harus memahami ketiga proses lainnya, yaitu mampu mendesain laporan yang menyediakan manajemen dengan informasi yang diperlukan untuk mengelola aktivitas siklus produksi di perusahaan. Sebagai contoh, satu pendekatan populer untuk meningkatkan kinerja manufaktur disebut Six Sigma. Bermula dengan pengukuran dan analisis secara cermat proses saat ini dalam rangka menemukan cara untuk meningkatkannya. Para akuntan harus berpartisipasi dalam upaya tersebut dengan membantu mendesain ukuran yang akurat. Kemampuan mereka untuk melakukannya, meski demikian, mensyaratkan bahwa mereka memahami aktivitas produksi yang diukur. Bab ini menjelaskan bagaimana sistem informasi sebuah organisasi mendukung setiap aktivasi siklus produksi. Kita mulai dengan menjelaskan desain sistem informasi dan pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa ia menyediakan manajemen dengan informasi yang andal untuk menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas siklus produksi. Yang kemudian nih kita mendiskusikan secara mendetail
tabel masing-masing aktivitas siklus produksi. Untuk setiap aktivitas, kita menjelaskan bagaimana informasi yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola aktivitas tersebut. Lalu dikumpulkan, diproses, lalu disimpan. Kita juga menjelaskan pengendalian yang perlu untuk memastikan tidak hanya keterandalan atas informasi tersebut, tapi juga mengamankan sumber daya organisasi. Nah, sistem informasi siklus produksi. Nah, pada figur 14.3 atau nanti di buku tuh ada namanya figur 14.3, dia tuh menyediakan berbagai enterprise resource planning ERP yang mendukung siklus produksi sebuah organisasi. Di sistem informasi siklus produksi itu ada dua. Ada yang namanya disebut dengan proses dan ada yang namanya ancaman dan pengendaliannya. Jadi di setiap proses atau di setiap siklus kita akan menemui sebuah ancaman dan bagaimana cara kita dalam mengendalikan atau mengantisipasi ancaman tersebut. Di dalam proses, nah di dalam yang pertama, di dalam proses ini, perhatikan bagaimana sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan baik data operasional maupun keuangan dari berbagai sumber. Departemen Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifik produk. File daftar bahan baku menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen Teknik mengakses kedua file tersebut untuk memeriksa desain produk yang serupa. Kemudian, Departemen Teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen Perencanaan Produksi menggunakan informasi itu plus data mengenai tingkat ketersediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi. Pada waktu yang sama, catatan baru ditambahkan pada file barang dalam proses untuk mengakumulasi data biaya. Permintaan bahan baku dikirimkan ke Departemen Penyimpanan Persediaan untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku antarmuka Computer Integrated Manufacturing atau disebut CIM. Mengirimkan instruksi mendetail ke semua stasiun kerja pabrik antarmuka SIM tadi atau CIM tersebut juga mengumpulkan data biaya dan operasional yang digunakan untuk memperbarui file barang dalam proses dan pesanan produksi masing-masing. Setelah menjalankan sebuah proses dalam sistem informasinya, maka ada yang namanya ancaman dan pengendalian. Nah, yang di sini nih. Bagaimana yang ditunjukkan dalam figur, aktivitas siklus produksi tergantung pada memperbarui database terintegrasi yang berisi data induk mengenai spesifikasi produk dan persediaan atau baik barang maupun bahan baku. Oleh karena itu, ancaman pertama yang tercantum dalam tabel adalah risiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data yang tidak akurat mengenai operasi pabrik dapat mengakibatkan pembiayaan produk dan penilaian persediaan yang tidak tepat. Sebagai contoh, sistem harus diproses untuk menolak setiap upaya untuk mengubah catatan persediaan dari sebuah terminal yang diletakkan di Departemen Teknik. Pada akhirnya, log atas sebuah aktivitas, terutama tindakan apapun yang melibatkan persetujuan manajerial, seperti permintaan bahan baku tambahan atau lembur, harus dicatat dan diperiksa untuk tinjauan berikutnya. Nah, ini tuh tinjauan tadi sebagai bagian dari jejak audit. Oke. Dalam desain produk. Nah, di desain produk tadi kan sistemnya, sekarang kita desain produk. Bahwasanya siklus produksi itu akan berhenti atau akan lebih penting ya dalam desain produk. Jadi desain produk itu akan menentukan berapa biaya dan apa yang dibutuhkan. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya
untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsional, sementara secara stimulan meminimalkan biaya produksi. Kriteria-kriteria ini sering bertentangan dengan satu sama lain yang membuat desain produk adalah tugas yang menantang. Di dalam proses desain produk ya ada proses juga. Nah, itu ada data yang disebut dengan daftar bahan baku dan daftar operasi. Nah, itu adanya di proses memang. Setelah ada proses dari mendesain sebuah produk perusahaan, pastinya ada ancaman yang akan terjadi. Ancaman tersebut perlu untuk pengendalian tersendiri oleh manajemen. Apa aja prosesnya? Proses aktivitas desain produk menghasilkan dua output atau dua data tadi. Yang pertama daftar bahan baku. Apa sih daftar bahan baku? Nah, daftar bahan baku adalah sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsinya, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Nah, nanti ada figur 14.4. Nah, di sini contohnya daftar bahan baku menyebutkan nomor bahan baku seperti yang tadi disebutkan, ada nomor, ada deskripsi, ada kuantitas atau jumlah dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Nah, ini itu contoh dari produk jadinya pemutar Blu-ray. Jadi dia itu apa aja bahan baku yang dibutuhkan dalam memutar Blu-ray. Sedangkan figur 14.5 itu contoh dari daftar operasi. Nah, ini 14.5 daftar operasi untuk membuat panel samping. Apa sih daftar operasi? Daftar operasi adalah sebuah dokumen yang menspesifikasi aturan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk. Peralatan apa yang dibutuhkan dan seberapa lama dari langkah yang diambil. Jadi intinya suatu dokumen yang menjelaskan langkah-langkah membuat produknya seperti apa, makanya dan peralatan apa yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan berapa. Hanya dia membuatnya seperti daftar, deskripsinya secara singkat. Oke, itu bagian pertama dulu. Selanjutnya akan dijelaskan di bagian kedua.